Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kita akan membahas LKPD untuk konfigurasi IP address pada sistem operasi Linux Debian. Yang pertama itu ada pre-assessment untuk mengukur pengetahuan awal. Ini tidak masuk ke nilai, tapi silakan dijawab sesuai dengan apa yang kalian pahami di kelas 10. Ini udah belajar IP address, sebuah nomor unik di dalam sebuah perangkat komputer yang terhubung ke dalam jaringan. IP ini ada di komputer doang atau di HP juga ada? Kalau di PS5 ada nggak? Ada. PS5 kan bisa online kan? Nah, harusnya itu ada IP address-nya di situ, ada internetnya. Kalau di mobil Tesla ada nggak? Emang iya, udah pernah lihat? Saya aja belum pernah. Ada aja. Oke, untuk IP statik dan dinamis, kalau yang tugas ini adalah konfigurasi IP secara statik atau statis. Statis itu artinya konfigurasi IP-nya dilakukan secara manual. Kalau dinamis dia pakai namanya service atau layanan dari DHCP. DHCP ini kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol yang memberikan host ya, protokol yang memberikan layanan secara otomatis. Ini termasuk IP address, DNS, dan lain-lain. Alat protokol. Sebutkan dua perintah Linux yang dapat digunakan untuk melihat konfigurasi IP address saat ini. Jelaskan mengapa kita perlu gateway dan DNS server, yaitu silakan dijawab. Oke, saya langsung masuk aja ke tahap awal. Perhatikan ya. Di sini saya setting networknya. Kelihatan nggak? Saya setting jaringan tuh ada tiga. Ada bridge adapter ya. Ada host only dan ada internet network. Jadi silakan disamakan aja nggak apa. Caranya ini klik file, kemudian close, terus pilih yang power off dulu. Kalau udah baru bisa disetting seperti ini. Oke, silakan disetting dulu tiga ini. Jadi networknya ada tiga, nih ya. Di checklist tiga ini. Yang pertama itu ada bridge. Kalau kalian tuh ke LAN masuknya ke kabelan. Kalau yang second ke WiFi. Kemudian yang kedua ada host only adapter, ini bawaan dari adapternya si VirtualBox. Jadi kita bisa menghubungkan sistem operasi yang ada di VirtualBox ke sistem operasi Windows yang kita punya atau hostnya. Kemudian yang ketiga adalah internal network. Jadi bisa terhubung di ini. Jadi seolah-olah kita buat server untuk beberapa host yang bisa diakses. Ya, yang pertama, jangan diikuti. Start. Bridge. Bridge. Apa bridge artinya? Ya, jembatan. Dia cuma sebagai jembatan untuk jaringan yang saya connect, misalkan IP config. Di sini saya IP-nya adalah 172.160.88. Oke. Nah, nanti ketika di NSP0S3 atau S8 itu nanti otomatis dapat IP satu jaringan dengan jaringan yang ada di Wi-Fi-nya. Jadi dia sebagai jembatan aja. Nanti otomatis dia satu network atau satu jaringan. Makanya pakai ini. Terus yang kedua, itu pilih yang host only adapter. Supaya host yang ada di laptop dan yang ada di VirtualBox itu bisa terhubung. Yang ketiga, pilih inet atau internal networknya. Udah itu aja, kalau udah di oke. Kalau udah dijalanin, di restart ulang VirtualBox Debian servernya. Yang pertama dilakukan setelah
Debian servernya aktif adalah login. Loginnya sebagai sistem operasi apa? Sebagai user apa? Root ya. Ada dua, ada root sama ada yang kemarin diinstal. Gini, kalau ini dia user yang home, jadi bukan super user. Langsung aja login ke root, kemudian masukin passwordnya. Masukin root, passwordnya adalah 123. Oke, kita udah masuk ke sistem operasi Debian server. Pertama boleh cek IP spasi A. Di sini ada 3 IP address atau 3 interface nih ya. Coba dilihat. Yang pertama itu ada loopback. Itu bawaan dari sistem operasinya. Yang kedua adalah NSP0S3. Kemudian ada NSP0S8 dan NSP0S9. Yang pertama untuk bridge, yang kedua untuk host only, yang ketiga untuk internal. Internal apa? Woi, jangan ngobrol aja itu. Cewek. Woi, chill. Jangan ngobrol aja. Apa tadi yang kedua buat apa? Siapa namanya? Aulia ya? Siapa namanya? Nisa. Woi. Ngobrol aja. Tanya nggak ngerti. Apa tadi yang kedua ini apa? Apa Anissa? Oke, saya lanjut. Di sini tadi kita setting ada 3 adapter. Bridge, host only, sama internal network. Yang kita mau setting adalah host only adapternya boleh, atau yang bridge juga boleh. Kalau pertama dilihat di sini ya, saya klik dulu. Nano atau cat aja, cat/etc network/interface. Cat buat apa? Cat buat apa? Cat buat apa? Hah? Buat apa cat? Itulah, belajar ngobrol. Cat aja nggak tahu. Buat apa cat? Untuk melihat isi dalam sebuah file. Perhatiin yang ini, yang 3 bawah. Ini ya, perhatiin yang ini. Ini dia dibuat secara DHCP. IPS NP03 Inet DHCP. Jadi di sini dapat internetnya, dapat IP-nya secara otomatis. Nih, 172.16.1.1. Nih ya. Nih. 1.1.1.194/23. Ini IP address kelas apa? A, B, C atau D? B. /23 itu B. Kalau di LKPD kita mau settingnya secara statik ya. Jadi masukin IP address secara statik atau manual. Nanti kalau misalkan ujian disuruh DHCP ya udah, berarti nggak usah ngapa-ngapain, langsung setting ke server berikutnya atau layanan berikutnya. Cuma kalau di LKPD ini kita settingnya secara statik. Contohnya kalau di sini adalah ini ya, 192.168 bulan lahir dan tanggal lahir. Oke, kita setting. Karena di sini tadi ada 3 adapter. Yang pertama itu untuk internet, yang kedua untuk ke lokal,
artinya ke sini, ke laptop yang ada di Windows ini. Jadi saya mau nyetingnya di NSP0S8, yang NP0S3 dibiarin. Buka nano/etc network/interface. Terus saya buat baru lagi di sini untuk lokal atau host only adapter. Auto NP0 S berapa tadi? 8 ya. Terus IPS NP0 S8 inet static. Masukin IP-nya 192.168 bulan lahir ya. 11.9 misalkan. Kemudian netmask kita pakai yang slash 24. Kemudian kalau dulu tuh masukin ini broadcast, harusnya sih, cuma apa, langsung ke gateway 192.168 misalkan 11.254. Ini nanti ditentuin ya. Nah ini contoh aja. Blok ketiga sesuai dengan bulan lahir ya, benar. Kalau udah, coba disimpan. Oke, sudah disimpan. Clear dulu. Kemudian di restart. Selesai tc init.d networking restart. Kalau misalkan kayak gini nggak ada error, berarti settingannya nggak bermasalah. Cuma kalau misalnya ada error bla bla bla, nanti kemungkinan ada masalah gitu. Nah, ini lama karena di wifi-nya itu nggak connect. Jadi dia nggak tahu nih, gua mau dikasih IP berapa ya sama si bridge tadi gitu katanya. Kalau nggak connect dia bingung, nggak dapet. Saya ulang. Nah ini udah dapat ya, IP spasi A. Saya clear dulu. IP spasi A. Oke. Jadi kita punya dua IP di sini. IP NP 0S3 ini ya. 172 ini otomatis didapatkan dari ISP atau internet. Kemudian yang kedua NP0S8 ini yang kita setting tadi 192.168 11.924. Untuk settingan konfigurasi IP address sudah berhasil, coba dites 192.168. Kemudian 11.9. Pastikan di sini statusnya adalah repli ya. Nih kayak gini. Coba ping ke gateway 168.11.254. Kalau misalnya ini belum berhasil, nanti perlu diperbaiki. Nah, di sini katanya destination has unreachable, artinya nggak ada gateway-nya. Karena kita belum nyiapin si server yang DNS. Kita biarin aja. Kemudian di sini ada IP internet. Saya clear dulu. IP min A. Ping ke 172.16.1.194. Nah, di sini berhasil. Jadi di Debian ini itu ada internet dan sama untuk yang lokal. Pertanyaannya, gimana cara ngehubungin yang lokal? Nih ya, cara ngehubungin yang lokal ke laptop kita. Nih, saya cek dulu ya. IP config. Di sini ada coba kita cek dulu ncpa.cpl. Nah, ini ada nih ya. Ada Ethernet dia, namanya VirtualBox Host Only Adapter. Ini kita bisa hubungkan ke server Debian tadi pakai ini. Jadi di sini kita setting secara statik atau DHCP supaya satu network sama yang tadi. Statik ya. Nih. Jadi kita akan setting
di sini kayak biasa ya settingannya. Kalian udah pernah kelas 10. Masuk ke internet protokol versi 4. Nah, di sini kita masukin secara manual sesuai dengan jaringan yang tadi. Berapa tadi? 11 ya. Blok ketiga itu 11, kemudian ini bebas, misalkan 100 gitu. Untuk gateway-nya boleh dimasukin yang tadi 192.168.11.25.4. Di OK, kemudian di OK lagi, close. Dicek detailnya. Nah, di sini udah berubah IP-nya. Coba kita tes ping ke server yang ada di Debian tadi. Ping 192.168.11.9. Nah, di sini berhasil. Artinya si host ini atau Windows ini itu bisa terkoneksi dengan si server. Anggaplah server ini ada di aula gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi udah bisa komunikasi nih server dan si Windows-nya. Contoh, saya mau install web server misalkan. Ini belum dipelajarin ya, contoh aja ya. apt install Apache 2. Apache ini merupakan web server. Jadi gunanya untuk service menampilkan sebuah halaman web dengan biasanya bahasa pemrograman yang work itu di sini adalah PHP. Base-nya PHP. Nah, kalau lagi nih, dia harus terhubung internet. Karena kita nggak pakai nggak pakai DVD ISO 1 dan 2 dan 3. Jadi lewat internet downloadnya. Karena internet kita udah berubah IP-nya sesuai dengan network tadi. Di sini kita pakai yang bridge ya. Jadi dia jembatan otomatis ikut berubah juga. Coba kita cek. /etc ini .d networking restart. Oke, kalau udah IP 3, IP spasi A. Cek di bawah, perhatikan yang NP 0S3 berubah kan? Jadi 192.168.43 titik. Kelihatan nggak? Ini 217 yang ini. Nah, berubah. Karena internet kita itu berubah. Oke, sekarang mau install lagi si apt install Apache 2. Harusnya nggak lama ini. Kalau misalnya terjadi kayak gini, biasanya kita lakuin namanya apt update. Supaya repository kita itu update, terbaru. Kalau nggak bisa juga kita cek dulu di /etc network NSP 0S3, NP 0S8. Kita restart ya. Restart di Debian pakai perintahnya init spasi 6 atau reboot juga bisa, REBOT. Itu bisa juga. Login lagi, root, kemudian passwordnya 123, tes ping ke Google. Oke, di sini coba kita ubah konfigurasinya. Untuk yang white host only adapter.
Coba kita ini dulu, kita tutup untuk tes koneksi internetnya. Tutupnya pakai komen ya. Komennya itu pagar clear, kemudian ctc ctl restart networking. Oke, di sini kita udah dapat internet. Tadi kalau misalkan nggak dapat silakan di restore aja servernya. Coba kita tambahin lagi tadi ini kita aktifkan lagi. Simpan. Sorry. Kita restart. Terus kalau kayak gini ya, ini artinya masih ada service yang berjalan nih, contohnya journal ctl minx eu networking. Oke, ini masih ada beberapa proses yang berjalan. Kalau misalkan kita matiinnya ribet satu persatu, boleh pakai di restart aja kayak tadi, di restart ulang init 0 atau reboot. Udah kayak lagi main game. Oke, coba login lagi root 123, kemudian IPA ping google.com. Oke, udah ada internetnya. Kemudian si host kita itu bisa connect juga. Nah, gini ya. Saya tes. Di sini saya mau install namanya web server. Jadi kalau ini contoh apa cuy? Tampilannya kayak gini. Ini apa cuy yang ini ya di Google. Kalau di kita ada nama juga XAMPP. Nah, contohnya kalau misalkan di sini saya masukin IP, perhatikan ya. IP 192.168. IP-nya berapa tadi? 192.168.11.9. Ini kan masih blank ya. Artinya si server ini ada layanan apa gitu kan, nggak ada apa-apa kan. Ini ya. Unable to connect ke server di
192.168.11.9. Nah, saya sebagai yang punya server, saya buat server nih, buat layanan server baru, layanan baru. Contohnya adalah web server. Nah, di sini kita perlu apt install Apache 2. Ini proses instalasinya. Oke, kalau misalnya udah selesai, nanti dia berhenti sendiri. Kalau udah selesai, dia berhenti sendiri. Jadi kalau udah nggak direspon, silahkan berhenti. Ya. Oke, ke atas. Cara cek service yang berjalan. Ctc init.d. Terus Apache 2, kemudian status. Di sini informasinya, service Apache 2 itu udah berjalan. Kita tinggal tes aja dari sini. Dari browser kita. Bisa nggak? Coba kita ping dulu. Apakah berhasil? Di sini ping udah bisa. Kita cek IP-nya. .11.9. Kita coba. Oke, apa ya? Chrome. Oke, kita udah bisa mengakses sebuah server web. Jadi contohnya ini adalah server Apache atau web service. Dan alamatnya adalah ini. 192.168.11.9. Kalau misalkan kita akses menggunakan IP internet, apakah bisa? IP internet di sini adalah 192, berarti ping 192.168.43.217. Oke, kita coba buka di sini. 192.168.43.217. Nah, di sini berhasil. Jadi kita bisa akses menggunakan host only dan akses menggunakan IP internet. Harusnya kalian juga bisa mengakses asal satu jaringan. Karena ini pakai tethering saya, kalian nggak bisa mengakses. Saya ganti dulu ke internet yang ada di sekolah. Habis ini saya restart servernya. Coba ya, bentar. Oke, saya restart servernya, sistem CTL, restart, kemudian networking service. Oke, kalau masih kayak gitu silahkan di reboot aja. Pokoknya kalau kayak gitu, jurus akhir adalah init 6 atau reboot. Reboot ya. Kalau misalkan nggak bisa juga, silakan matikan komputernya. Oke. Kita tunggu bentar. Login root 123 if A. Di sini IP-nya 172 udah kembali. Kita ping ke google.com. Oke, internetnya ada. Coba saya ulang untuk tadi servisnya. IP hostnya tetap sama ya. Tadi 192.168.11.9 masih bisa. Sekarang kita coba menggunakan IP yang ada internetnya, IP lokal. IP internet di sini ya. IP-nya adalah 172 kemudian 16.1.16.1.194. Apakah bisa? Kita tes ping dulu coba. Ping 172.16.1.194. Benar nggak tadi? 172.16.1.194. Nah, kalau request timeout, kita harus setting namanya firewall. Tapi
kejauhan. Nanti kita belajar itu. 172.16.1.94. Oke, di sini belum bisa karena ini kan dia nyuruh nih. Silakan cek proxy dan firewallnya dari si server. Oke, nggak apa. Karena nanti terlalu jauh, kita cuma sampai di setting IP address saja tadi. Untuk web server itu sebagai analogi aja ya. Sebagai contoh gimana penggunaan IP address-nya gitu. Nanti masih banyak server-server lain yang harus dipelajari. Oke, itu dulu untuk settingan IP address yang agak melebar ke web server. Tapi kurang lebih implementasinya kayak gitu.